Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai kepada kami. Pertanyaan ini sebenarnya ada dua pertanyaan, tetapi karena ini terkait, akan saya jawab sekaligus. Yaitu pertanyaan dari Saudara Yusticio Rizky dan pertanyaan dari Saudara Elwin Medi Robert Tambayong. Pertanyaan daripada Saudara Elwin mengatakan begini, Romo, banyak orang dalam kurung non-ortodoks meragukan bahwa tubuh kemanusiaan Yesus tidak diambil dari Maria. Ataupun jika diakui diambil dari Maria, telah diubah menjadi tubuh yang lain. Artinya tidak murni dari Maria lagi. Mereka mengacu pada Yohanes pasal 6, tentu roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kekal, dengan mengatakan, sebab dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, yang memberi hidup kekal, maka patut diragukan bahwa daging dan darah Maria, dan darah yang disandang Sang Firman adalah masih daging dan darah dari Maria. Bagaimana kita umat ortodoks menanggapi pernyataan semacam ini, Romo? Mohon tanggapannya. Nah, ini pertanyaan dari Saudara Elwin. Lalu pertanyaan Saudara Yusticio Rizky, Salam, selamat malam. Saya Yusticio ingin bertanya tentang pemahaman Ekaristi dalam Gereja Ortodoks. Saya sendiri latar belakang Kristen Protestan. Terima kasih. Saudara Elwin dan Saudara Yusticio, pemahaman Ekaristi terkait dengan inkarnasi. Dan itulah sebabnya saya jadikan satu. Ya, mengapa begitu? Ya saya jelaskan aja mengenai mengenai inkarnasi dulu. Saudara Elwin, Yohanes pasal 6 itu bukan berbicara mengenai inkarnasi Kristus. Jadi bukan berbicara mengenai daging fisiknya Yesus. Yohanes pasal 6 ini berbicara tentang Ekaristi itu sendiri, mengenai perjamuan kudus. Ya. Jadi oleh karena itu dikatakan di dalam pasal itu bahwa kita makan daging dan darah Kristus. Artinya mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebagaimana hal itu dikatakan bahwa kalau kita ambil perjamuan kudus, kita akhirnya bersekutu dengan darah itu atau dengan tubuh itu. Berarti ini adalah kaitannya dengan perjamuan kudus, bukan inkarnasi. Maka salahlah mengutip Yohanes 6 untuk menolak kemanusiaan Kristus yang sejati yang berasal dari Maria. Coba kita baca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16 dan 16 saja, di sini dikatakan. Dan pasal yang ke-10, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Berarti kalau kita mengambil bagian dalam cawan itu, dalam anggur ini, kita bersekutu dengan darah itu. Bagaimana bersekutu kalau itu tidak menyatu? Nah, menyatunya gimana? Ya dimakan, diminum tadi. Ya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi di sini yang disebut darah Kristus dan tubuh Kristus adalah roti dan anggur dalam perjamuan itu. Dan itulah yang dimaksud di dalam konteksnya di dalam Yohanes pasal 6 ini. Hanya orang-orang yang tidak percaya perjamuan kudus itu sakramen menolak itu semua dan akhirnya ditafsirkan, dialegorikan macam-macam seperti yang saudara dengar itu. Tetapi gereja purba dari zaman dulu, dari zaman awal, memaknai dan mengerti pasal 6 dari Yohanes itu memang mengenai Ekaristi, mengenai perjamuan kudus. Jadi kalau dikatakan di dalam pasal 6 itu dikatakan aku ini roti turun dari surga, memang Kristus secara sejarah turun dari surga, tetapi akhirnya Kristus itu dialami
dimanifestasikan di dalam secara sakramental melalui perjamuan kudus ya. Jadi kita tetap memakan Kristus itu tetapi secara sakramental, bukan mengunyah dagingnya yang jasmani yang hidup waktu itu, sebab daging itu sekarang sudah tidak ada. Daging itu sudah diubah hanya sesudah dia naik ke surga. Hanya sesudah dia bangkit. Karena apa? Daging yang bangkit itulah daging yang sekarang tidak mengenal dosa, tidak mengenal kematian. Nah, mana ada manusia daging yang mengenal kematian? Nah, ketika daging Kristus masih bisa mati, berarti dagingnya masih sama dengan kita. Masih sama dengan manusia yang lain. Berarti dari mana kalau dia Allah tadinya tidak punya daging, lalu punya daging yang sama dengan manusia, ya diambil dari daging ibunya itu. Nah, itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau orang tidak layak makan perjamuan kudus, ayat 28 dari pasal 11, 1 Korintus, ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukan itu berdosa terhadap tubuh dan roti dan anggur. Jadi, menurut Paulus, ya memang roti itu adalah tubuh Kristus, tapi secara sakramental. Jadi ada 3 tubuh Kristus itu. Tubuh Kristus secara fisik pada waktu dia lahirkan di dunia ini yang sama dengan tubuh kita yang lain. Tubuh dengan kita manusia. Jadi bukan daging yang lain. Maka kita baca, nanti kembali ke sini. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-2. Ayatnya yang ke-14. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Jadi firman menjadi sama dengan manusia tadi. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Keadaan siapa? Keadaan manusia. Jadi dagingnya Kristus itu sama dengan daging kita, persis. Sebab kalau dia tidak sama dengan daging kita, kemanusiaannya tidak sama dengan kemanusiaan kita, maka dia tidak menjadi juru selamat kita, sebab dia datang untuk memulihkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan yang tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu jatuh, mengalami kejatuhan, sehingga ada dalam kematian, ada dalam kelabuan, dan kemanusiaan ini yang diambil oleh Yesus. Oleh karena itu, dia harus menjadi manusia supaya bisa mati, seperti manusia yang lain. Maka dikatakan, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi tujuannya supaya bisa mati. Kalau kemanusiaannya tidak sama dengan kita, ya tidak bisa mati. Sebab yang ditebus memang manusia. Dan itu dikatakan juga dalam ayat 19. Ya. Di dalam ayat 19 dikatakan, dari Ibrani pasal yang kedua ini, ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal. Ingat ini, kata-kata dalam segala hal. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya disamakan dengan manusia. Jadi kemanusiaan Kristus itu persis seperti kemanusiaan kita. Kalau dia tadinya sebelum inkarnasi dia itu adalah firman Allah yang bersifat Allah, tidak punya tubuh. Dan sekarang setelah jadi manusia punya tubuh yang dalam segala hal sama dengan kita. Dari mana didapatnya? Ya satu-satunya dia mendapat tubuh kemanusiaan dari Maria. Jadi kalau gitu daging yang manusia total itu ya dari Maria itu, bukan daging yang lain. Daging yang lain itu berubah hanya sesudah kebangkitan karena daging itu dimuliakan. Kita baca di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-21 ya. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-21 dikatakan begini oleh kitab suci. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berarti Tuhan Yesus ada di surga sekarang.
Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, nah ini tujuannya, tubuh kita yang hina ini yang akan diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dia tetap punya tubuh, tapi tubuh itu mulia, dan itu di surga. Berarti perubahan tubuh itu menjadi mulia itu setelah dia bangkit dan naik ke surga. Tujuannya apa? Dia punya tubuh manusia ini supaya kita yang manusia ini dapat juga mempunyai tubuh seperti dia yang mulia itu. Itulah sebabnya tubuh Yesus dalam segala hal harus seperti tubuh manusia. Dan dia mendapatkan tubuh manusia itu dari ovum ibunya, dari Maria, berarti dagingnya Maria. Oleh karena itu, di dalam Lukas pasal 1, ayat yang kita baca ayat yang ke-41, kita baca begini. Lukas pasal 1 ayat 41, ayat 42. Lalu berseru, maksudnya Elizabeth, dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa yang maksudnya buah rahim ini? Ya Yesus. Tubuh kemanusiaan Yesus itu buah dari rahimnya Maria. Berarti Maria itu tidak hanya dilewati gitu aja. Saya dulu sebelum mengenal iman ortodoks, saya percaya seperti itu. Maria itu hanya semacam, katanya ya, saya dengar dari senior-senior saya dulu. Hubungan Maria dengan Yesus itu seperti kecap dengan botolnya. Yang kita perlukan adalah kecapnya, botolnya enggak. Kecapnya tidak ada kaitannya dengan botol itu, dibuang, sudah itu selesai. Jadi makanya kita tidak bisa menghormati Maria. Waktu itu saya percaya. Atau ada yang mengatakan itu seperti air dengan selang. Yang kita butuhkan air yang bukan selangnya. Itu hanya dilewati saja. Betulkah demikian? Kalau betul analoginya antara Yesus, kemanusiaan Yesus dengan Maria itu seperti kecap dan botol, saya ingin tanya. Sejak kapan ada mujizat bahwa kecap itu buahnya botol? Sejak kapan ada kejadian bahwa kalau kita menanam botol berbuah kecap? Berarti ini analogi yang salah sekali. Padahal kita mengatakan kemanusiaan Yesus adalah buah rahim Maria. Berarti kalau gitu, kalau kemanusiaan itu adalah buah dari rahim Maria, maka benihnya diambil dari rahimnya Maria itu. Dari mana? Ya dari ovumnya Maria itu. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman Nikea dikatakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria. Dan dari sana, dari tubuh kemanusiaannya. Lalu Roh Kudus ini fungsinya adalah membuat ovum yang tanpa dibuai dengan sperma laki-laki ini dapat menjadi janin, dapat menjadi bayi. Itu mujizatnya. Sebab kalau Yesus tidak mengambil kemanusiaan dari Maria, dari mana dia dapat kemanusiaan? Nah, kalau dia tidak mendapat kemanusiaan yang sama dengan kita, bagaimana dia menjadi juru selamat kita? Dia menjadi juru selamat kita, dia dapat memulihkan kemanusiaan kita, karena dia mengambil kemanusiaan yang sama dengan yang kita miliki, baru diubahkan setelah dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dari itu dia datang nanti untuk mengubah tubuh kita yang hina, yang tadinya juga dimiliki oleh dia, untuk menjadi tubuhnya yang mulia, karena tubuh yang dia ambil dari Maria itu dimuliakan sesudah kebangkitannya dan diangkat ke surga. Untuk itulah dia harus jadi manusia. Untuk itulah kemanusiaannya harus kemanusiaan Maria. Kalau dia kemanusiaannya bukan kemanusiaan Maria, entah siapa yang mau diselamatkan. Itulah sebabnya mengapa. Karena dengan kemanusiaan yang dipakainya itu dia mematahkan kuasa kematian, mematahkan dosa, mematahkan iblis, yang oleh kejatuhan Adam dikuasai oleh 3 hal ini. Dosa, iblis, dan maut. Maka Yesus mengakhiri kemanusiaan yang dimiliki Adam, sehingga dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 itu dia disebut sebagai Adam yang terakhir. Berarti bandingannya antara Yesus dengan Adam. Kalau gitu, Yesus memang menggenapi kemanusiaan Adam. Kemanusiaan Adam ini diambil dari mana? Ya dari Maria. Dan dia mengakhiri sifat kemanusiaan Adam itu, yaitu
Kematian dia kalahkan oleh tubuhnya itu, dosa dikalahkan melalui penyalibannya oleh tubuh itu, dan iblis dikalahkan oleh penguburannya sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14 tadi. Nah, jadi dengan demikian saudara, jelaslah kemanusiaan Yesus memang adalah buah rahim Maria dan memang diambil dari Maria agar dia menjadi sama persis seperti kita, agar dia dengan demikian dapat menjadi juru selamat kita. Kalau dia tidak mempunyai kemanusiaan yang sama dengan kita, mungkin dia menjadi juru selamatnya makhluk planet lain sana yang dagingnya beda dengan kita. Kalau dia harus menjadi juru selamat kita di dunia ini, Alkitab mengatakan dalam segala hal ia dijadikan sama dengan kita. Ibrani 2 ayat 17. Mengambil bagian dalam keadaan kita. Ibrani 2 ayat 14. Buah rahim dari Maria. Lukas 1 ayat 14. Nah, karena keselamatan ini bersifat jasmani, sebab keselamatan itu bukan hanya rohku masuk surga, tidak. Keselamatan itu artinya tubuhku dipulihkan menjadi tubuh mulia yang seharusnya kita miliki ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang akhirnya mengalami kelapuan dan kematian karena kejatuhan. Maka keselamatan itu juga menggunakan unsur-unsur jasmani. Bukan hanya rohani, bukan imani secara abstrak, tidak. Keselamatan itu melalui jasmani. Mari kita baca. Kita baca di dalam Kolose. Nah, di sini saya menjawab saudara Justicio Rizky. Kolose 1 ayat yang ke-21, 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya, maksudnya diselamatkan ya, di dalam tubuh jasmani Kristus. Mengapa tubuh jasmaninya itu mendamaikan kita? Sebab yang membuat kita dikatakan bermusuhan dengan Allah, bukan Allah musuh kita ya, kita yang memusuhi. Dengan penolakan kita untuk mau menyembah pada Allah dan menyerah kepada Dia, untuk beriman kepada Dia. Nah, ini ada pemberontakan dan intinya itu adalah pemberontakan. Nah, tubuh jasmani Kristus ini menghukum dosa pemberontakan di dalam tubuh itu. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 3. Kita baca begini. Ya, nanti kita kembali kepada Kolose ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, apa itu? Mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan mengalahkan iblis. Hukum Taurat tidak bisa melakukan itu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Daging kita tidak bisa untuk menggenapi apa yang dituntut oleh Taurat. Sehingga Taurat itu tidak bisa memaksa kita untuk menjalankan kehendaknya kalau kita tidak mau. Ya. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa Allah melakukan itu? Melakukan untuk memungkinkan kita untuk berkenan kepada Allah. Untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut itu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah, karena yang akan diselamatkan itu kita, dengan daging kita, maka firman itu menjadi daging, dan menurut ayat-ayat tadi, dagingnya harus sama dengan kita, dagingnya harus buah dari rahimnya Maria. Terus katakan, dengan jalan menjadi anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Kenapa serupa? Dikatakan serupa. Karena meskipun upah dosa adalah maut. Yesus mati secara daging. Berarti kalau gitu dia kena upah dosa dong. Kalau manusia lain matinya karena dosa. Kalau Yesus tidak. Dikatakan mengapa dia mati? Bukan karena dosa. Kita baca di dalam Yohanes ya. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-17. Kita baca demikian.
Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan oleh kitab suci begini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya. Nah ini beda. Jadi nyawanya Yesus ketika mati tidak diambil oleh Bapa, bukan Bapa yang mengambil dia. Bukan dosa yang mengambil dia, seperti halnya kita. Bukan iblis yang mengambil dia. Bukan malaikat juga yang mengambil dia. Karena dikatakan tidak seorang pun. Ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi kelihatannya aja matinya seperti kita semua, tapi kenyataannya intinya beda. Kalau kita mati memang harus mati karena kita orang berdosa, upah dosa adalah maut. Yesus mati karena dia berkehendak untuk mati. Jadi kalau dia berkehendak untuk tidak mati, ya tidak mati. Tetapi kalau dia tidak mati, bagaimana dia mengalahkan kematian? Bagaimana dia masuk ke alam maut untuk menghancurkan kematian melalui kebangkitannya? Tidak mungkin. Itulah sebabnya dia berkehendak untuk mati bukan karena dosa, tetapi kehendaknya sendiri, sehingga matinya itu serupa dengan daging yang berdosa. Serupa karena apa? Hakikatnya lain. Kalau kita mati karena dosa, kalau dia bukan. Dia matinya karena kehendaknya sendiri. Sehingga dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu. Jadi matinya Yesus secara substansi, secara hakiki, sama matinya, tapi berbeda sumber kematian itu. Kalau kita adalah sumbernya dari dosa, kita mati. Tapi kalau Yesus sumbernya dari kehendaknya sendiri. Sehingga matinya itu sama, serupa dengan kita, tetapi tidak persis dalam arti hakikatnya. Sehingga dia dikatakan serupa dengan dagingnya berdosa, yaitu yang bisa mati itu. Ya. Maka dikatakan kembali kepada Roma 8 ayat 3 ini, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Mengapa dia melakukan ini? Karena dosa. Nah, dosa itu ada bentuk akibatnya adalah kematian, maka dia masuk ke dalam alam kematian. Nah, itulah sebabnya dia harus seperti manusia, harus bisa mati. Nah, masuk alam kematian, nah, seolah-olah dikuasai oleh kematian, dikuasai oleh iblis. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan iblis tidak mampu untuk menguasai Yesus dalam kuburan itu. Berarti iblis kalah dengan Yesus. Dan akhirnya dia bangkit dengan kematian dikalahkan oleh Yesus. Padahal iblis dan kematian terkait dengan dosa. Itulah sebabnya Yesus mengalahkan dosa juga. Dengan kata lain, seperti permainan domino, satu kena yang lain. Kematian dikalahkan, iblis dikalahkan, dosa dikalahkan. Makanya dikatakan di dalam, kita baca lagi Ibrani pasal 2 ayat 14 tadi, dikatakan begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dia harus punya tubuh manusia untuk dapat mati. Dan bukan tubuh manusia yang lain. Sebab kalau tubuh manusia yang lain entah bisa mati, tidak. Apalagi tubuh yang bisa dimuliakan tentu tidak bisa mati. Untuk bisa mati, dia harus sama persis dengan manusia. Tujuannya untuk mengalahkan dosa. Maka dia menjadi serupa dengan daging berdosa karena dosa ini. Ya, terus kembali. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Di mana? Di dalam daging. Ya dagingnya ini. Gimana? Bagaimana dagingnya ini menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging? Ya, kita kembali kepada makna dosa, inti dosa adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan Adam dan Hawa, pemberontakannya terhadap Allah. Dan Yesus melalui penyalipannya, apa yang dilakukan? Nah, ini bedanya dengan pendekatan gereja barat. Penyalipan Yesus adalah untuk memuaskan keadilan Allah, tidak. Pemuasan Yesus adalah untuk menenangkan hati Allah yang marah kepada kita, bukan.
Kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Ya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kelihatannya remeh ya. Nah, kok ketaatan bisa menebus dosa? Ingat, yang mati ini firman Allah dalam kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya. Nah, firman Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Berarti sifatnya universal. Jadi apa yang terjadi pada firman Allah yang menjadi manusia itu mempunyai dampak universal juga, gitu loh. Mempunyai dampak kepada seluruh ciptaan. Itulah sebabnya kematian dari firman Allah di atas salib itu adalah wujud ketaatannya. Dan ketaatan firman Allah yang mengenakan tubuhnya itu dengan demikian mengalahkan ketidaktaatan yang ada dalam kodrat alamnya manusia yang diterima dari Adam, berarti mengalahkan dosa itu, maka dosa itu dihukum dalam daging firman Allah, waktu firman Allah yang menjadi manusia itu disalibkan. Itulah sebabnya dosa itu dihukum di dalam daging Kristus, sehingga kita diterima Allah, kita didamaikan dengan Allah, menggunakan tubuh jasmani Kristus. Ini jadi kembali kepada Kolose tadi. Kolose 1 ayat yang ke-22. Kita baca. Kolose 1 ayat yang ke-22. Kita baca demikian. Ayo kita baca lagi dari ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi keselamatan bukan yang sekedar konsep abstrak, ideologi abstrak yang hanya diterima dengan entah gimana dengan iman. Tetapi keselamatan itu terkait dengan kematian Kristus, dengan inkarnasi Kristus, dengan tubuhnya yang nyata-nyata, tubuh manusia yang diambil dari Maria sebagai buah rahim Maria. Jadi keselamatan itu menyangkut salib itu sendiri, menyangkut tubuhnya, menyangkut darahnya, menyangkut semuanya yang terkait dengan penyaliban. Bagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 7, kita baca. Efesus pasal 7 ayatnya yang ke-1, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian, ya. Maaf bukan. Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Dikatakan kitab suci demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Darah ini jasmani tidak? Jasmani lah. Terkait dengan tubuh kan, keluar dari tubuh kan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi kita selamatkan di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh karena itu keselamatan itu sudah mulai dilakukan Kristus ketika Dia menjadi manusia dalam inkarnasi. Jadi kita tidak hanya berfokus salib saja, tidak. Mulai dari inkarnasi ini, mulai proses secara sejarah terjadinya penebusan itu sudah dimulai. Berpuncak pada kebangkitannya. Nah, jika demikian halnya, maka kita lihat bahwa keselamatan yang bersifat rohani itu disalurkan kepada kita melalui benda yang jasmani. Dalam hal ini adalah tubuh dan darah Kristus, penyalibannya dan semuanya tadi. Nah, atas dasar ini di dalam gereja, hal yang jasmani ini punya tempat. Bukan hanya iman-iman yang abstrak saja. Sesuatu yang jasmani ini punya tempat. Dan yang jasmani inilah yang dialami para rasul ketika bertemu dengan sang guru. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Kita baca. Apa yang telah ada sejak semula. Itu firman ini ya. Yang telah kami dengar, ya para rasul mendengar. Yesus berarti telinganya ikut mengalami Kristus, persekutuan dan Kristus. Yang telah kami lihat, matanya melihat Kristus itu dengan mata kami. Yang telah kami saksikan
dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi firman hidup itu bukan hanya didengar lalu diangan-angan, bukan. Firman hidup itu didengar, dilihat, disaksikan, diraba dengan tangan. Berarti seluruh panca indera kita itu ikut berpartisipasi di dalam pengalaman sang firman. Itulah sebabnya di dalam gereja ortodoks seluruh yang bersifat jasmani ini telah dikuduskan, diikut sertakan di dalam penyembahan kepada Allah. Makanya kita punya ikon. Jadi ikon itu tidak ada kaitannya dengan berhala. Itu penegasan bahwa yang jasmani juga ikut ditebus menjadi saluran daripada rahmat. Dan itulah sebabnya kita menggunakan benda-benda yang lain. Roti dalam perjamuan kudus, anggur, dan air untuk baptisan, minyak dalam krisma, penumpangkan tangan dalam pengakuan dosa dan petabisan. Semua benda-benda jasmani itu ikut serta di dalam menyalurkan rahmat. Itu. Oleh karena itu, kita percaya bahwa itu bukan hanya sekedar simbol, sebagaimana tubuh Kristus itu juga bukan simbol, sebagaimana keselamatan yang bersifat rohani itu disalurkannya kepada kita melalui jasmani, maka oleh Roh Kudus hal yang sama dihadirkan dalam gereja melalui Ekaristi. Oleh karena itu kita percaya bahwa Ekaristi itu bahasa Yunani ya, artinya dari kata Evkaristo, artinya terima kasih, ucapan syukur, karena Kristus telah mengucapkan syukur. Ya, dari kata ucapan syukur ini ibadah ucapan syukur, ya. Itu kata Ekaristi ini. Nah, di sana dikatakan bahwa dengan ibadah Ekaristi ini, Paulus tidak pernah mengatakan bahwa ini hanya sekedar lambang. Coba kita baca. Ya karena inkarnasi tadi, efek dari, dampak dari inkarnasi tadi, firman jadi manusia yang menggunakan unsur-unsur jasmani untuk menyalurkan keselamatan. Dan kasih karunia keselamatan itu sekarang dialami melalui sakramen. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-17. Ya. Kita baca. Ayat 17 dikatakan, karena roti ada, bukankah cawan pengucapan syukur, 16-17 ya, bukankah cawan pengucapan syukur, ya, yang antaranya atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ini persekutuan sungguh ya, bukan hanya lambang pura-pura bersekutu, enggak. Dalam misteri oleh kuasa Roh Kudus, kita dipersekutukan dengan darah Kristus. Artinya dalam korban Kristus, karena darahnya sekarang nggak ada, Kristus sudah dimuliakan. Bukan darah hanyir yang amis itu, bukan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sekarang sudah dimuliakan di surga itu. Karena roti adalah satu. Dan roti ini adalah tubuh tadi. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Gimana dengan terus? Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bagaimana makan roti saja kok kita bisa menjadi tubuh kalau rotinya itu bukan tubuh itu? Logikanya gimana terus? Jadi jelas kalau begitu, Paulus percaya roti itu ya tubuh itu. Sehingga orang banyak yang mengambil dalam roti sakramen ini membentuk satu tubuh yang bersifat mistika. Jadi seperti saya katakan tadi, ada 3 tubuh Kristus, tubuh jasmaninya waktu di dunia ini yang sekarang sudah dimuliakan, tubuh sakramentalnya yang kita alami melalui perjamuan kudus, tubuh mistikanya akibat kita menyatu dengan tubuh sakramental ini sehingga kita membentuk satu umat, yaitu umat gerejanya. Gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu. Nah, bahwa ya kalau kita lihat, bagaimana kita tahu ini? Ya makanya jangan gunakan akal saja. Beri tempat pada misteri. Contohnya gini ya. Gimana kita tahu bahwa Yesus itu Allah? Pada waktu hidup di dunia, seandainya ada dokter bedah waktu itu. Apakah kalau dibedah dadanya atau ada Allah duduk di dadanya gitu?
Atau kita bedah kepalanya, ada Allah di situ yang bertahta. Yang enggak, tubuh dan tahtanya ketika bedah ya tetap tubuh dan tubuh dan organ-organ manusia. Tetapi bagaimana kita tahu kealahannya? Dari efek karyanya. Misalnya pada waktu dia di atas gunung dengan Petrus, Yohanes dan Petrus, Yakobus dan Yohanes, tubuhnya bersinar seperti matahari. Mana sih ada orang yang tubuhnya bersinar seperti itu? Nggak ada kan? Beda dengan Musa, sinarnya datang dari luar, dari Yahweh yang menampakkan diri. Kristus tidak, ini datang dari dalam dirinya. Berarti dalam dirinya ada sesuatu itu ya. Ada satu kuasa. Ya toh? Jadi kalau dilihat secara akal saja, makanya kalau orang-orang yang tidak percaya pada Kristus mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa karena mereka tidak melihat efek ini. Ya, kita baca dalam Matius pasal 17. Matius pasal yang ke-17, ayatnya yang Kalau kita sudah berbicara yang ilahi, kita harus memberi tempat bagi misteri. Yang ilahi tidak bisa dikotakkan di otak kita, harus mengikuti otak kita semuanya, tidak. Akal itu hanya sampai pada titik tertentu, di atasnya iman yang berbicara. Bukan iman itu bertentangan dengan akal, karena akal itu terbatas. Bagaimana bisa mengerti Allah? Makanya dikatakan dalam Matius pasal 17. Matius 17 dikatakan begini, ayatnya yang ke-2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Hal yang sama kita baca di dalam Markus pasal 9. Dikatakan ayat 2 dan 3. Markus 9 paralel kisah ini kita baca begini. Ya. Markus pasal yang ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Saudara pernah melihat orang seperti ini? Kalau ada orang seperti ini, berarti di dalam dirinya mempunyai sesuatu energi yang luar biasa. Tapi tidak ada. Dari tubuh Yesus keluar sinar ini. Menunjukkan ada satu hal yang non-manusiawi. Yang tidak dapat diterangkan oleh akal. Dan itulah keilahiannya menampakkan diri. Jadi kealahan Yesus bukan dilihat dari wujud fisik kemanusiaannya, dilihat dari efeknya. Demikian juga dengan sakramen. Kalau kita tidak bisa melihat kerja Allah yang luar biasa melalui sakramen, ya akhirnya kita menyatakan itu hanya simbol saja. Ya, membuat itu simbol karena otak kita yang tidak mampu untuk mengerti. Tapi kalau kita membuka bagi misteri, Allah mampu melalui yang jasmani untuk menyalurkan rahmat yang rohani. Itulah intinya sakramen itu. Itulah sebabnya dari dampaknya kita lihat. Coba perhatikan ini. 1 Korintus pasal yang ke-11. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, pasal 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Bagaimana sih kalau ini yang hanya simbol saja pakai layak dan tidak layak? Makan aja, kenapa? Tapi ya seperti kita makan roti apa gitu, beli dari toko sana. Tetapi ternyata ini bukan, harus ada layak dan dikatakan, ada kelayaan dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa. Loh kan? Kalau tidak layak, kalau simbol saja kok bisa berdosa segala itu loh. Logikanya di mana? Ya, katanya harus logika. Ini saya katakan logikanya di mana terus? Ia berdosa terhadap apa? Bukan terhadap roti dan anggur itu. Terhadap tubuh dan darah Tuhan. Berarti Paulus mengakui itu tubuh dan darah Tuhan, hati-hati. Ya, terus 28.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Nah, kalau di gereja Ortodoks kita puasa dulu sebelum perjamuan. Kalau kita ada dosa, kita mengaku dosa dulu. Dan kita kalau hati kita ada kebencian dan lain harus pikirkan dulu sebelum perjamuan. Sehingga kita betul-betul layak, gitu kan? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Nah, kalau itu kita tidak akui sebagai tubuh Tuhan, hanya roti biasa, hanya simbol saja. Apa katanya? Ia mendatangkan hukuman atas dirinya dan efeknya apa? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Masa hanya roti biasa, anggur biasa, hanya simbol kok membuat orang sakit dan mati? Pasti bukan. Berarti roti dan anggur ini ada sesuatu di dalamnya. Roti dan anggur itu manifestasi dari tubuh dan darah Kristus. Itulah yang membawa kehidupan itu. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 6 tadi. Roti yang turun dari surga yang membawa kehidupan. Nah, saudara, itulah sejauh data Alkitab ini kita baca, itulah kaitan antara Ekaristi atau perjamuan kudus dengan inkarnasi tubuh Kristus yang memang berasal dari Maria ini. Kiranya Tuhan berkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.